Selamat pagi, Pak Hendra dan Pak Kalpianus. Kita mulai aja ya. Ya, selamat pagi Pak Maria. Ya, kita langsung mulai aja. Nanti yang terlambat bisa lihat rekaman ini. Saya mute dulu ya. Boleh Pak. Oke, materi kita yang kedua ini melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Jadi kita ada 8 materi. Nanti saya beritahukan kalau memang jadi ujian tanggal 7. Materi sisanya mungkin yang belum sempat ini saya akan sampaikan dalam bentuk rekaman video ya lewat YouTube, jadi nggak membebani memori. Identifikasi bahaya, pengendalian resiko. Ini adalah salah satu kemampuan dasar ya, kemampuan dasar yang diharapkan wajib dimiliki oleh setiap pekerja. Jadi setiap pekerja diharapkan mampu melakukan identifikasi bahaya di tempat kerjanya dan kemudian mampu untuk mengendalikan resiko-resikonya. Baik, secara ringkas saya akan jelaskan definisi dan arti dari identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Bahaya. Bahaya adalah suatu potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Ya, jadi bahaya ini masih berbentuk potensi. Artinya sesuatu yang bisa saja terjadi. Nah, kalau sudah terjadi itu namanya insiden ya, atau kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang. Jadi bahaya sebaiknya dihindari atau bahaya itu sebaiknya dinilai resikonya baru dikendalikan resikonya. Jadi bahaya adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian itu bisa kerugian kecederaan, bisa kerugian fisik, materi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara dalam hubungan dengan K3, maka bahaya adalah potensi yang dapat menimbulkan kecederaan, ya, fatality pada pekerja, atau dapat menimbulkan kerugian, ya, kerusakan bangunan, harta benda bagi perusahaan.
Jadi bahaya benar-benar memang harus segera dikendalikan. Nah, bahaya ini masih bersifat subjektif. Apa itu subjektif? Artinya masih bersifat pendapat atau opini dari seseorang. Jadi kalau seorang katakan, ada bahaya di situ. Nah, itu mungkin masih bersifat opini dia, tapi tetap kita harus waspada ya. Jadi untuk benar-benar bisa melihat bahaya lebih subjektif atau lebih real atau lebih nyata, maka bahaya itu harus dihubungkan dengan resikonya. Ya. Umpamanya dikatakan, awas kamu bisa apa, terjatuh. Nah itu kan kalau kita berada ketinggian, awas kamu bisa terjatuh ya mungkin itu opininya gitu. Kemudian resikonya kalau kita nilai itu lebih real. Awas kalau kamu terjatuh, kamu bisa mati atau patah tulang. Nah, jadi itu lebih real. Artinya kalau sudah patah tulang atau meninggal dunia, itu berarti ada bukti. Ada bukti kan? Ada korbannya, ada mayatnya. Nah, itu artinya lebih objektif. Jadi objektif itu lebih real, lebih nyata. Kalau subjektif itu masih bersifat opini atau pendapat atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau dibilang bahaya, kita hanya harus waspada. Tapi untuk membuktikan bahwa ini nanti real, kita harus hubungkan itu dengan resikonya. Ya. Dari bahaya itu dihubungkan dengan resikonya. Makanya antara identifikasi bahaya dan penilaian resiko atau IBPR ini merupakan satu kesatuan. Dan ini dipakai di mana-mana ya. Tidak hanya di tambang, di migas, di tempat lainnya, industri lainnya, maupun dalam bidang ekonomi perbankan juga ya. Ini selalu dihitung ya. Kalau perbankan menilai bahaya itu adalah dihubungkan dengan kerugian yang akan dihadapi ya, kerugian secara materi atau keuangan. Jadi ini ilmu yang luas dipakai. Atau kadang-kadang identifikasi bahaya penilaian risiko ini bisa menjadi bagian suatu manajemen risiko. Dan manajemen risiko adalah suatu ilmu yang sekarang sedang marak dan banyak dicari, ya, yang ahli di bidang ini untuk dipekerjakan. Jadi itu kira-kira arti bahaya. Kemudian resiko. Nah, kalau resiko ini berarti sudah memasukkan beberapa faktor sehingga resiko ini lebih bersifat objektif ya atau lebih nyata. Resiko itu sendiri biasanya ada dua komponen besar ya untuk menilainya, yaitu probabilitas atau kemungkinan resiko itu terjadi dan severity atau konsekuensi atau tingkat keparahan kalau resiko itu terjadi. Nah, jadi resiko ini bisa dinilai. Kalau bahaya tidak bisa dinilai. Karena apa? Karena bahaya itu kan masih opini, subjektif. Makanya kurang tepat kalau dikatakan bahaya tinggi, bahaya rendah. Nah, kurang tepat ya bahasanya. Harusnya untuk menilai tinggi rendahnya itu resikonya. Makanya saya bilang, antara bahaya dan risiko itu ada hubungan yang sangat dekat. Nah, jadi resiko itu sebenarnya adalah dampak dari adanya satu bahaya. Atau kalau dalam perbankan biasanya mengatakan resiko itu dampak dari ketidakpastian. Jadi sesuatu hal yang tidak pasti itu artinya berpotensi menimbulkan resiko. Ya, jadi bisa juga diterapkan di dalam K3 ya.
dampak dari ketidakpastian bahwa kita pasti selamat, itu pasti ada resikonya. Jadi, resiko adalah dampak dari adanya bahaya. Kemudian bisa juga kita katakan resiko adalah dampak dari ketidakpastian. Segala sesuatu di dunia ini tidak pasti ya. Ada yang bilang yang pasti itu hanya yang Maha Kuasa. Atau yang pasti di dunia ini hanya matahari pasti terbenam di sebelah barat dan kemudian terbit sebelah timur. Itu suatu hal yang pasti. Jadi artinya nggak ada resiko. Nggak ada resiko matahari terbenam di barat, kemudian terbit di timur. Kan sudah pasti. Tapi segala sesuatu yang lain yang tidak pasti, contoh, kita bekerja, gaji tinggi, sangat dibutuhkan perusahaan. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita nggak akan di-PHK? Gitu. Kan? Jadi itu walaupun kita hebat ya, sangat dibutuhkan perusahaan, bisa aja kita di-PHK. Jadi itu ketidakpastian. Dan itu artinya resiko. Bandingkan dan bedakan dengan matahari terbit di sebelah timur, terbenam sebelah barat. Itu nggak ada yang bisa rubah. Nggak ada seorang pun di dunia ini bisa merubah matahari tiba-tiba terbit sebelah barat, terbenam sebelah timur. Jadi karena itu pasti, nggak ada resiko di situ. Makanya orang bisa bilang, oke jam segini kita nanti ketemu, oke besok begini. Ya. Artinya, oh enggak bisa kita bilang begini, oh enggak, mungkin matahari nanti terbenamnya sebelah timur, jadi nggak pasti besok kita bilang kita ketemu. Jadi itu bukan resiko, karena itu sudah pasti matahari terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat. Jadi kalau segala sesuatu yang pasti, nggak akan ada resiko. Tapi segala sesuatu yang tidak pasti, itulah yang menimbulkan resiko. Yaitu definisi lain daripada resiko, atau juga kita bisa definisikan resiko adalah dampak dari adanya suatu bahaya. Kalau tempat itu aman, berarti kita sudah kendalikan resiko, ya berarti resiko terkendali, maka kita nggak perlu khawatir. Karena risiko sudah terkendali. Dan risiko itu bisa diibaratkan seperti binatang buas ya. Selama binatang buas ini masih berkeliaran, maka itu akan menimbulkan risiko. Artinya kita akan menjadi korban, mungkin diterkam ya. Tapi kalau binatang buas ini kemudian kita tangkap, kita kurung dalam satu kurungan baja, maka artinya kita sudah mengendalikan resiko. Ya, jadi resiko memang pertama kita nilai dulu. Apakah resiko itu rendah, menengah, tinggi, atau sangat tinggi. Sehingga dalam hal ini kita mempunyai skala prioritas untuk pengendaliannya. Yang perlu kita kendalikan lebih dahulu adalah resiko-resiko yang tinggi atau sangat tinggi. Sehingga kalau resiko-resiko yang tinggi itu sudah kita kendalikan, maka kita bisa katakan tempat kerja kita menjadi aman. Setelah kita kendalikan resiko tinggi dan sangat tinggi, maka resiko lainnya menengah dan rendah kita kendalikan sehingga mungkin resiko itu tidak ada. Ya. Jadi setelah kita nilai resiko untuk skala prioritas pengendaliannya, maka kita kendalikan resiko. Nah, bagaimana cara pengendalian resiko? Ada satu penuntun ya, standar internasional yaitu ISO 31000. ISO 31000 itu pengendaliannya ada 5 hierarki ya, jadi dimulai dari yang atas dulu. Eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan memakai APD. Jadi eliminasi menghilangkan sumber resikonya, sumber bahayanya. Substitusi mengganti alat, metode, ataupun metode dengan alat atau metode yang resikonya lebih rendah. Counter engineering ini
mengatur desainnya ya, sehingga dengan desain yang mungkin berbeda, maka resikonya lebih rendah. Lalu kontrol administrasi mengatur secara administrasi sehingga resikonya lebih rendah. Dan terakhir memakai APD. APD ini tidak mengurangi tingkat resikonya, tetapi dia tidak menghilangkan resikonya, tetapi dia akan mengurangi dampak daripada resiko tersebut. Nah, ISO 31000 ini diterjemahkan di dalam SMKP ya, menjadi rekayasa. Nah, di rekayasa itu ada pengendalian isolasi, ya, kemudian pengendalian eliminasi, lalu pengendalian pengendalian engineering, lalu pengendalian secara administrasi, dan sama akhirnya penutupnya adalah memakai APD. Jadi sebenarnya sama aja, karena standar internasional ISO 31000 itu dipakai di seluruh dunia ya. Eliminasi itu maksudnya kita hilangkan sumber bahayanya sehingga risikonya nggak ada. Itu yang paling bagus. Tapi kalau sumber bahayanya adalah alatnya atau metodenya, maka berarti nggak mungkin kita hilangkan. Yang kedua, substitusi. Nah, ini bisa kita ganti kalau alatnya atau orangnya atau metodenya yang menimbulkan risiko, ya itu kita ganti. Sehingga setelah diganti, risikonya jadi lebih rendah. Control engineering desainnya. Ya. Contoh, kita pakai genset nih, kebisingannya di atas 85 desibel akustik ya. Jadi kita harus turunkan. Maka gimana caranya kita desain, kita tutup, mungkin taruh di satu ruangan tertutup, hanya ada tempat pembuangan asapnya, ya suara kebisingannya akan lebih rendah. Nah, itu namanya control engineering, desainnya kita atur. Kemudian kontrol administrasi itu pengendalian risiko dengan memakai mungkin SOP, ya, instruksi kerja, sehingga dengan memakai standar operating procedure atau instruksi kerja atau JSA, maka risiko bisa dikurangi. Atau pengaturan tim kerja, ya, pengaturan secara waktu, secara jumlah, dan sebagainya, itu namanya kontrol secara administrasi. Kemudian terakhir memakai APD, sehingga apabila kita terpapar dengan risiko, maka tidak akan separah apabila kita tidak memakai APD. Karena di proyek konstruksi, kita pakai safety helmet. Apabila ada sebuah benda jatuh dari atas, maka kita tidak akan terlalu parah apabila tidak memakai sama sekali safety helmet. Ya. Jadi APD hanya mengurangi dampak daripada risiko yang mengenai kita, tapi tidak menghilangkan risiko itu sendiri. Jadi itu pengendaliannya. Kemudian sekarang maksud dan tujuannya. Apa maksud dan tujuan IBPR atau kalau bahasa Inggrisnya HIRA ya, Hazard Identification and Risk Assessment. Indonesia. Ya, nanti kita buka tanya jawab. Ini saya jelaskan dulu. Jadi dicatat aja kalau memang ada pertanyaannya. Kemudian apa maksud tujuan daripada IBPR? Jadi dengan identifikasi bahaya dan penilaian resiko, maka di tempat kerja kita melakukan semua aktivitas, kita identifikasi bahayanya, kita menilai risikonya, dan kita kendalikan risiko. Maka artinya, kita sudah tahu nih, aktivitas pekerjaan ini apa bahayanya, risiko yang mungkin timbul apa, lalu pengendaliannya bagaimana. Nah, lalu kita terapkan pengendaliannya. Lalu aktivitas pekerjaan lainnya. Jadi semua aktivitas kerja di departemen kita, umpamanya kita lakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian risikonya. Kalau risiko sudah dikendalikan, artinya tempat kerja itu menjadi aman. Nah, kita nggak mau kan kerja di tempat kerja yang mengandung risiko. Ya, kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, setiap perusahaan atau organisasi atau pengurus itu wajib
ya, mengendalikan menjelaskan syarat-syarat K3. Ya, jadi harus menjelaskan resikonya dulu dan mengendalikan resikonya. Dan dijelaskan semuanya kepada para pekerja. Sehingga pekerja bisa bekerja dengan aman dan selamat. Jadi itu sebenarnya kewajiban pengurus. Nah, para pekerja juga harus bekerja sama dengan manajemen sehingga di tempat kerjanya masing-masing melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Lalu resiko itu dikendalikan, maka tempat kerja jadi aman. Lalu setelah resiko dikendalikan, maka tempat kerja jadi aman. Langkah selanjutnya hanya tinggal monitoring. Monitoring itu bisa dilakukan lewat inspeksi berkala, ya. Jadi kalau ada menemukan lagi sumber bahaya baru, itu segera dikendalikan resikonya. Nah, begitu. Jadi monitoring secara berkala mungkin seminggu sekali, sehingga artinya tempat kerja itu akan selalu aman. Itulah gunanya identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Ini kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja. Sehingga semua pekerja bisa mengendalikan bahaya dan risiko tempat kerjanya, dan tempat kerjanya menjadi aman dan selamat. Ya, jadi bagaimana sekarang caranya kita mengidentifikasi bahaya? Identifikasi bahaya itu bisa kita lakukan dengan bantuan kata tanya. Ya, jadi bikin checklist kata tanya. Pertama, kita jadikan sasaran adalah diri sendiri. Ya, umpamanya kita bertanya, apakah saya bisa terjatuh di sini, terpleset, terpukul, tertabrak, menabrak, terjepit, tertumbuk, dan sebagainya. Jadi dengan semua checklist itu, maka otak kita akan bekerja nih. Jadi otak kita ini punya kemampuan yang tidak terbatas. Namun sayangnya otak kita ini sering idle, ya, atau istilahnya kurang aktif, ya, atau pasif. Nah, untuk mengaktifkannya kita perlu men-trigger, ya, atau memberikan sesuatu sehingga otak bisa bekerja. Yaitu dengan pertanyaan. Jadi mudah sekali kita men-trigger otak dengan kata-kata tanya daripada kata-kata pernyataan, ya. Jadi kita buat pertanyaan, checklist pertanyaan, maka otak akan langsung bekerja. Wah, saya bisa terjatuh? Oh enggak, saya berada di tempat yang datar. Apakah saya bisa tertimpa? Wah, iya mungkin, ya, dari atas. Lalu kita cari di atas ada apa? Nah, gitu. Apakah saya bisa terjepit? Nah, berarti terjepit ada 2 buah benda yang mungkin bergerak menutupi sesuatu dan kita berada di tengah-tengahnya. Jadi kita langsung bekerja nih cari. Nah, jadi buat checklist kata-kata tanya sehingga kita bisa mengidentifikasi bahaya-bahaya mungkin yang menimpa diri kita. Dan checklist ini bisa dipakai oleh siapapun, ya, selama orang itu bisa disebut manusia, ya. Jadi sama-sama bisa dipakai gitu. Jadi kita coba checklist, teman kita akhirnya bisa pakai juga. Ya. Identifikasilah. Karena dengan melatih mengidentifikasi bahaya, insting kita ini akan meningkat, ya. Kalau kita latih terus, ya, masuk di suatu tempat kerja langsung kita identifikasi bahaya, lama-lama akan meningkat insting kita. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi suatu skill. Skill itu sebenarnya adalah suatu aktivitas yang diulang-ulang, ya. Peribahasa juga mengatakan induk ilmu pengetahuan adalah pengulangan. Jadi latih insting kita dengan selalu berlatih mengidentifikasi bahaya, membuat checklist pertanyaan. Nah, itu salah satu cara untuk identifikasi bahaya. Kemudian mungkin bahaya untuk peralatan harta benda perusahaan, ya. Apakah alat ini bisa rusak?
karena apa gitu kan, atau alat ini bisa disalah pakai, disalahgunakan dan seterusnya. Jadi kita identifikasi untuk, peralatan ya, mungkin untuk lingkungan kerja, untuk bangunan perusahaan dan sebagainya. Sehingga dengan checklist pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa melakukan identifikasi bahaya. Setelah melakukan identifikasi bahaya, kalau kita menemukan adanya bahaya, maka kita bisa melakukan penilaian resiko. Apakah saya bisa terjatuh? Maka, oh bisa kayaknya di sini kita berada di tempat yang ketinggian. Nah, maka kita akan nilai resiko. Kalau saya terjatuh, apa yang akan terjadi? Lihat dulu di bawah. Nih. Kalau ada duri-duri, pagar-pagar besi, ya mati pasti gitu. Walaupun tingginya cuma 3 meter. Tapi kalau di bawahnya kasur empuk, ya wah kayaknya nggak bakalan apa-apa nih, paling membal lagi ke atas gitu kan, karena ada kasur empuk. Jadi kembali, kalau kita sudah tahu ada bahayanya, kita nilai resikonya, lihat dulu ya, sesuai dengan apa bahaya yang akan terjadi. Nah, jadi kalau kedua terdeteksi bahaya, maka pasti ada resikonya. Lalu kita bisa nilai resikonya, skalanya seperti apa, sangat tinggi, tinggi, menengah, rendah, atau sangat rendah. Yang kita kendalikan dulu adalah resiko yang paling tertinggi ya, atau sangat tinggi. Nah, kalau sudah kita nilai resikonya, lalu kita kendalikan resikonya. Ini resikonya umpamanya terjatuh. Bagaimana cara pengendaliannya? Ya, mungkin kita pakai safety harness. Ya. Lalu cantelin lifeline-nya. Nah, kemudian ada mungkin apa pengendalian resiko lainnya, ya silakan. Nah, kita bisa nilai sendiri mana pengendalian yang terbaik. Ya, itu kira-kira definisi serta maksud dan tujuan daripada identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Ruang lingkupnya ini bisa dipakai di semua industri ya, baik industri kerja langsung di lapangan ataupun industri perbankan, rumah sakit dan sebagainya. Karena itu IBPR atau HIRA ini adalah kemampuan dasar yang wajib dikuasai oleh semua pekerja. Cara melakukannya tadi sudah sepintas saya jelaskan. Pertama, kita melakukan identifikasi bahaya dengan membuat checklist pertanyaan. Kemudian, jika ada bahaya teridentifikasi, kita nilai resikonya. Lalu kita lakukan pengendalian resiko dimulai dengan resiko yang paling tinggi. Hambatan dan masalah adalah seringkali pekerja menganggap enteng ya. Jadi dia menganggap bahayanya resikonya rendah atau nggak ada bahaya. Jadi jangan berasumsi. Jadi tetap kita lakukan selalu identifikasi bahaya dan penilaian risiko. DuPont, ya, salah satu perusahaan besar di dunia, itu membuat metode stop and think. Jadi saat kita bekerja, berhenti dulu, pikirkan dulu bahaya dan risikonya. Lalu kendalikan bahaya dan risikonya, dan kemudian lanjutkan kerja. Ya. Stop and think. Jadi jangan beropini, berasumsi semuanya aman-aman aja. Karena kita tidak tahu bahaya dan risiko itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi kalau kita sudah melakukan identifikasi bahaya, menilai risikonya dan mengendalikannya, maka kita bisa bekerja dengan yakin ya bahwa kita bisa aman dan selamat. Jadi itu salah satu hambatan karena menganggap enteng atau lalai ya, lalai. Kita nggak melakukan identifikasi bahaya dan risiko dulu, bekerja buru-buru ya, kejar target, dikejar-kejar sama atasan, dan akhirnya terjadilah insiden. Jadi tetap tenang, apalagi pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, stop and think, pikirkan dulu, identifikasi bahaya, nilai resikonya, dan kendalikan resikonya.
Eh, mengenai tadi bahaya dan resiko. Kadang-kadang orang masih bingung nih, hubungannya ataupun perbedaannya. Jadi saya bisa contohkan ya, kalau kita menyeberang jalan, maka bahayanya adalah tertabrak. Resikonya mungkin patah tulang, fatality, atau kematian. Ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir, bahayanya itu katanya nyebrang jalan. Resikonya ketabrak. Nah ini yang kadang-kadang jadi membingungkan ya. Bahayanya nyebrang jalan. Nyebrang jalan kalau nggak ada mobil, ya nggak ada bahaya dong. Jadi kurang tepat. Bahayanya itu apabila ketabrak ya. Karena nyebrang jalan meleng sambil melamun, barusan ketemu pacar, ketawa-ketawa sendiri dalam hati, jadi nggak ngelihat adanya mobil. Nah, tabrak, bahaya. Resikonya patah tulang atau meninggal dunia. Itu jadi salah kalau dibilang nyebrang jalan itu bahaya. Orang nggak mau nyebrang jalan nanti. Kan dia bilang, nyebrang jalan bahaya. Nyebrang jalan itu nggak bahaya. Bahaya itu kalau meleng, ya, ngelamun sambil nyebrang jalan. Akibatnya ya ketabrak kan. Jadi bahayanya itu kalau kita ketabrak. Ketabrak itu karena ngelamun atau apa, menganggap enteng sambil baca buku nyebrang jalan, nah mungkin gitu. Lalu ada juga berdebat ya di satu kelas saya soal jatuh dari ketinggian. Jadi dibilang bahayanya adalah jatuh. Bahayanya ketinggian, resikonya jatuh. Oke, saya pegang dulu pernyataannya. Sebenarnya mereka ini kita belum mengidentifikasi satu lagi ya hal, sumber bahaya. Jadi bahaya timbul kalau ada sumber bahaya. Maka untuk bekerja di ketinggian, sumber bahayanya adalah ketinggian. Bahayanya terjatuh, resikonya patah tulang atau meninggal dunia. Sama nyebrang jalan tadi ya. Jadi nyebrang jalan juga ada sumber bahaya. Sumber bahayanya adalah kendaraan yang lalu lalang di jalan raya tersebut. Jadi kalau kita bicara bahaya, maka kita nggak boleh melewatkan adanya sumber bahaya. Dalam bahasa Inggris sumber bahaya itu hazard. Bahaya itu danger. Jadi hazard inilah sumber bahayanya yang harus benar-benar kita perhatikan. Kesimpulannya, ini suatu kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap pekerja. Dan kalau kita sudah menguasai keahlian identifikasi bahaya dan penilaian risiko, kemanapun kita bekerja ini akan selalu dipakai. Jadi kalau kita terapkan, maka kita mengidentifikasi potensi-potensi bahaya pada kegiatan pertambangan minerba. Contohnya, kita seorang operator alat berat. Maka potensi bahayanya adalah, pertama mungkin mengantuk, ya. Mengantuk, kemudian kelelahan, lalu kekenyangan, ya. Kekenyangan menimbulkan ngantuk. Kemudian kurang tidur, ya. Kurang tidur menimbulkan fatigue, ya, ngantuk, lelah. Lalu sakit
sakit maksain bekerja. Ya. Jadi kalau kita ada gejala-gejala sakit, ya, kurang tidur, kelelahan, maka mendingan kasih tahu aja sama supervisor bahwa kita nggak mungkin kerja nih. Daripada memaksakan diri, maka akan menimbulkan potensi bahaya. Nah, bahaya-bahaya lain kita bisa identifikasi ya, berlatih ya. Apa pekerjaan kita, di mana kita berada, coba latih identifikasi bahaya. Ya. Cara sederhana yang sudah saya sebutkan tadi adalah dengan membuat checklist pertanyaan-pertanyaan. Checklist pertanyaan, apakah saya bisa terjatuh, terpleset, ya, tertabrak, menabrak, tertimpa, ya, terjepit, dan sebagainya. Lalu untuk mungkin peralatan-peralatan, instalasi teknis, kita bisa buat juga alat bantu pertanyaannya. Nah, melakukan penilaian risiko pada kegiatan pertambangan minerba. Jadi, setelah kita tahu adanya potensi bahaya, maka kita bisa melakukan penilaian risiko. Ya, seperti tadi mengantuk. Ya. Saat membawa alat berat, dump truck atau HD, maka kalau mengantuk itu berarti konsentrasi kita hilang ya. Dan saat kita sedang membawa kendaraan atau alat berat, maka adalah sangat beresiko apabila kita ngantuk. Karena kesadaran akan hilang, konsentrasi tidak ada, dan mungkin kita tidak bisa mengendalikan ya, kendaraan atau alat berat tersebut dengan benar. Sehingga akan menabrak, ya, terbalik, tercungkil, dan sebagainya. Jadi itu resikonya. Jadi setelah kita identifikasi bahaya, maka kita bisa lihat ada resiko-resiko apa yang mungkin timbul. Kemudian melakukan klasifikasi bahaya. Sebenarnya klasifikasi resiko ya, karena kita sudah menilai resikonya apakah bahaya resiko tinggi, menengah, rendah. Dan lalu kita mengendalikan resiko tersebut ya. Artinya tadi saya bilang pengendaliannya adalah kalau kita merasa kurang tidur, ya, fatigue, kelelahan, sakit, dengan lapor aja, minta izin kayaknya kita nggak bisa kerja nih, karena yang sakit. Daripada maksain diri, terjadi insiden, ya, ruginya diri kita sendiri dan juga perusahaan. Ini sudah kita bahas tadi ya, pengertian-pengertiannya. Kemudian potensi bahaya di lingkungan kerja diidentifikasi sesuai SOP. Artinya, kita membuat sendiri nih, apa saja potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Tidak diatur oleh undang-undang. Nah, ini makanya kita perlu melakukan identifikasi bahaya. Semua departemen ya di perusahaan, kita masing-masing melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Nanti itu namanya matriks resiko. Jadi udah lengkap tuh. Semua aktivitas ya di PT ABC ya, apa aja. Jadi sekali melihat itu, maka kita sudah tahu, oh aktivitas ini bahaya resikonya seperti ini. Nah, nanti matriks resiko itu dibedakan dengan JSA. Kalau JSA itu sama seperti SOP ya, langkah-langkah melakukan suatu kerja. Tapi kalau matriks resiko, ini hanya melihat aktivitas ini bahaya resikonya apa, ya, bukan langkah kerja. Penilaian resiko, ini ada skala kekerapan ya, atau keseringan, atau probabilitas. Ada tingkat keparahan atau severity, atau konsekuensi. Kemudian ada pengertian tingkat kemungkinan. Nah, ini semua bagian daripada kita kalau membuat suatu matriks
penilaian resiko. Lalu ada pengertian dan penghitungan penilaian resiko atau risk assessment. Jadi kemarin ada yang nanya, apa beda risk assessment dengan JSA? JSA itu di dalamnya ada risk assessment. Risk assessment belum tentu JSA. Nah, itu aja. Jadi JSA itu kan tadi saya sebutkan adalah langkah-langkah kerja. Di mana perbedaannya antara JSA dengan SOP adalah kalau SOP hanya menyebutkan langkah kerja. Kalau JSA itu sudah ada risk assessment-nya ya. Jadi di tiap langkah itu mengidentifikasi bahaya, kemudian melakukan penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Jadi semua langkah, kalau ada 10 langkah, masing-masing langkah itu ada risk assessment-nya. Kemudian ada resiko sisa dan resiko yang bisa diterima. Jadi setelah perhitungan kita untuk melakukan penilaian risiko, maka ada resiko-resiko yang mungkin walaupun sudah kita kendalikan, ada resiko sisa. Nah, resiko sisa ini kita assessment lagi ya, apakah bisa diterima atau enggak. Kalau nggak bisa diterima, ya harus kita kendalikan lagi resiko sisanya. Kemudian resiko yang bisa diterima dan resiko yang tidak bisa diterima. Jadi kalau kita bicara bekerja di ketinggian, atau bekerja di ruang terbatas, atau pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, maka pekerjaan-pekerjaan ini biasanya sebagian resikonya mungkin tidak bisa kita kendalikan sampai nol. Ya. Dia ada resiko sisanya. Sekarang apakah resiko sisa itu bisa diterima atau tidak? Dan contoh ini satu pekerjaan berisiko tinggi lainnya, yaitu pekerjaan pengelasan di bawah air. Biasa ini di industri migas ya. Jadi saat membuat satu rig, mungkin perlu ada pengelasan-pengelasan di bawah air. Nah, pengelasan di bawah air ini termasuk aktivitas kerja yang berisiko tinggi. Dan ini resikonya tidak bisa dihilangkan, resiko sisanya tetap tinggi. Jadi saat orang masuk ke dalam air, maka tubuh itu menerima tekanan dari air. Ya. Air itu punya tekanan, dan lebih tinggi daripada tekanan udara. Sehingga orang yang belum terbiasa, itu akan mungkin hilang kontrol. Hilang kontrol artinya bisa juga hilang kesadaran. Ya. Dan hilang kontrol itu artinya dia sadar, tapi dia nggak tahu dia lagi di mana nih. Apa yang sedang dilakukan, dan mengapa dia ada di bawah air. Nah, gitu. Kalau sudah seperti itu, maka orang itu dikatakan disorientasi dan itu berisiko tinggi. Dia mungkin kalau ada yang panik ya. Dan nah inilah yang harus dilatih. Latihannya adalah saat orang disorientasi di bawah permukaan air, yang harus dia bisa lakukan mungkin dia menarik tali. Jadi waktu dia turun nanti ada tali yang dipegang, dan kemudian kalau ada apa-apa dia tinggal sentak 3 kali, artinya orang di atas udah tahu nih ada sesuatu. Nah, nanti akan ditarik dari atas. Nah, itu yang harus dilatih berulang-ulang, dan juga berlatih berada di bawah air, membiasakan diri menerima tekanan air. Jadi jangan sampai dia belum berlatih, ya, belum simulasi, belum terbiasa berada di bawah air, langsung melakukan pekerjaan, itu berisiko tinggi. Jadi ada resiko-resiko sisa dan resiko pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi yang bisa dilakukan pencegahan, yaitu mungkin dengan membiasakan atau melatih atau bersimulasi. Lakukan klasifikasi bahaya dan resiko. Jadi ada resiko tinggi, menengah, rendah. Nah, sebenarnya klasifikasi ini bisa kita lakukan, cara yang termudah adalah dengan
matriks penilaian risiko ya. Jadi di matriks penilaian risiko itu nanti mungkin ada 5 level ya. 5 level probabilitas, kemudian 5 level severity atau tingkat keparahan. 5 level probabilitas mungkin sangat jarang, cukup sering, sangat sering. Kemudian 5 level severity atau konsekuensi atau tingkat keparahan, tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, fatality. Nah, nanti kita hubungkan, kalau fatality ketemu dengan sangat sering, tentunya itu very high. Dan selanjutnya, fatality ketemu dengan sering, itu tetap very high juga, dan seterusnya. Nanti kita buat nih, kalau kita lihat, umpamanya satu pekerjaan, oh ini jarang, tapi kalau terjadi dia fatality. Nah, kita lihat hubungannya kemana, masuknya apakah sering, atau medium, menengah. Nah, itulah nanti skala resikonya. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan melakukan matriks penilaian resiko. Ya, hierarki penilaian resiko tadi ada yang standar daripada STM, ada yang standar dari ISO 31000, standar internasional. Oke, di sini ini unit kompetensinya ya dari BNSP. Jadi nanti saat uji kompetensi dari asesor, mereka akan acuannya ke sini. Jadi untuk judul unit melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, ini namanya unit kompetensi ya. Unit kompetensi. Jadi POP ada 8 unit kompetensi. Nah, ini unit kompetensi melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Ya, identifikasi dan pengendalian risiko. Nah, ini terdiri dari 4 elemen kompetensi. Jadi unit kompetensi ini, unit kompetensi melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, ada 4 elemen kompetensi. Nah, nanti asesor akan melihat ya, elemen kompetensi yang pertama nih contohnya, mengidentifikasi potensi-potensi bahaya pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Lalu kriteria unjuk kerjanya apa? Inilah yang harus dikuasai, dipahami, diketahui oleh para peserta uji kompetensi. Ya, inilah yang harus mereka kuasai. Sini pengertian bahaya dijelaskan sesuai dengan teori identifikasi bahaya. Kemudian pengertian resiko dijelaskan sesuai dengan teori identifikasi bahaya. Lalu bahaya-bahaya keselamatan diidentifikasi sesuai dengan teori identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Lalu bahaya-bahaya kesehatan diidentifikasi sesuai dengan teori identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Kemudian potensi bahaya di lingkungan kerjanya diidentifikasi sesuai dengan SOP. Jadi di sini asesor tentu akan bertanya ya, bagaimana pengertian dari peserta uji kompetensi terhadap bahaya, lalu resiko. Tadi saya sudah bilang bahaya adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko adalah dampak dari bahaya, atau bisa disebut juga dampak dari ketidakpastian. Dan kemudian bahaya-bahaya keselamatan diidentifikasi sesuai dengan teori identifikasi bahaya. Jadi bahaya-bahaya keselamatan, umpamanya sebutkan aja tempat kerjanya. Kalau posisinya sebagai operator alat berat, ya bahayanya adalah mungkin menabrak, tertabrak, ya, terbalik, dan kemudian
terjatuh ke jurang mungkin. Nah, jadi identifikasi sebanyak mungkin bahaya yang mungkin timbul, walaupun bahayanya mungkin sangat jarang ya, tertimbun dan sebagainya, terkena longsor, ya. Dan kemudian penyebab dari bahaya tersebut seperti mengantuk, fatigue, sakit, dan sebagainya. Nah, ini bahaya-bahaya yang kita identifikasi. Lalu bahaya-bahaya kesehatan. Bahaya-bahaya kesehatan seperti tadi kurang tidur ya, itu bisa menyebabkan fatigue. Lalu kemudian kondisi tidak fit, sedang sakit ya, mungkin flu, sehingga bisa mengurangi konsentrasi, itu juga termasuk bahaya-bahaya kesehatan. Atau bahaya kesehatan lainnya mungkin terkena penyakit ya, penyakit menular, penyakit kelebihan atau kekurangan gizi. Kelebihan gizi itu kan bisa mungkin obesitas ya, atau penyakit jantung, darah tinggi. Penyakit kekurangan gizi mungkin ya kurus ya, kurang tenaga, kurang semangat dan sebagainya. Nah, ini mungkin bahaya-bahaya kesehatan yang biasanya banyak timbul di tempat kerja. Nah, potensi-potensi bahaya lainnya lingkungan kerja diidentifikasi ya, sesuai mungkin tempat kerjanya apa. Nah, ini dilatih aja. Tadi saya bilang alat bantunya bisa pakai checklist pertanyaan. Jadi dengan checklist pertanyaan kita bisa mengidentifikasi sebanyak mungkin bahaya yang ada di tempat kerja kita. Nah, ini elemen pertama ya. Jadi ini kira-kira yang akan ditanyakan oleh asesor. Kemudian elemen kedua, melakukan penilaian resiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Melakukan penilaian resiko. Di sini ada 5 kriteria unjuk kerja. Artinya, elemen kompetensi inilah skill atau knowledge yang harus dikuasai. Nah, di sini pengertian kekerapan keseringan dijelaskan sesuai dengan teori penilaian resiko. Jadi kekerapan keseringan ya, ini seberapa sering sih dia akan mungkin terjadi gitu. Kemudian pengertian tingkat keparahan dijelaskan sesuai dengan teori penilaian resiko. Tingkat keparahan ini yang saya sebut tadi, kalau dia itu tidak parah, mungkin hanya cedera ringan ya, luka tersayat dan sebagainya, atau terpukul, biru-biru, bengkak dan sebagainya, itu mungkin tidak parah. Kalau cukup parah, mungkin pendarahannya cukup banyak ya. Kemudian ada keseleo. Lalu kalau tingkat keparahannya parah, mungkin dia harus diopname ya. Diopname sampai 3 hari. Lalu sangat parah diopname lebih dari 3 hari. Dan akhirnya fatality. Fatality ini cacat tetap atau meninggal dunia. Kemudian pengertian tingkat kemungkinan ya, dijelaskan sesuai dengan teori penilaian resiko. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya dari resiko yang akan menimpa gitu. Jadi contohnya tadi operator alat berat, tingkat kemungkinannya adalah mungkin dia menabrak, cedera ringan, atau mungkin bisa sampai cedera parah atau sampai meninggal dunia, ya, atau mati.
Jadi tingkat kemungkinannya itu nanti bisa dijelaskan sesuai dengan tingkat keparahan yang akan dialami. Semakin parah tentu dia akan bisa mengalami cacat tetap atau bahkan meninggal dunia. Kemudian nilai resiko dihitung sesuai dengan teori penilaian resiko. Jadi nilai resiko ini itu tadi ya, apakah resiko sangat tinggi, resiko tinggi, menengah, rendah, sangat rendah. Jadi dalam hal pengendalian resiko, diharapkan resiko itu bisa dikendalikan sampai hilang, itu yang terbaik. Artinya nggak ada resiko. Tapi kalaupun nggak bisa dikendalikan sampai hilang, maka diharapkan resiko itu turun sampai ke tingkat sangat rendah. Nah, kadang-kadang resikonya masih medium atau masih tinggi. Tapi pekerjaan itu harus tetap dilakukan. Itulah namanya pekerjaan berisiko tinggi. Lalu resiko sisa ini adalah resiko, walaupun sudah dilakukan pengendalian, dia masih terdapat resikonya. Jadi seperti tadi, bekerja, sekarang kita ambil contoh bekerja di ketinggian. Resiko sisa, kita udah pakai full body harness nih. Itu tetap aja resiko sisa, mungkin full body harness-nya sudah tidak layak pakai ya. Saat terjatuh mungkin dia langsung robek, terlepas, dan kita akhirnya jatuh ke bawah. Itu bisa aja terjadi. Atau kita coba lupa mencantumkan ke lifeline-nya ya. Tali pengaitnya. Sehingga saat jatuh ya kita nggak ada yang bisa nahan gitu, langsung jatuh ke bawah. Lalu bisa saja lifeline-nya ini ternyata sudah ada retak. Jadi mungkin pas kita terjatuh tidak kuat menahan beban tubuh kita, dia pun langsung rusak dan kita akhirnya terjatuh ke bawah. Jadi banyak resiko-resiko sisa yang bisa kita hitung walaupun kita sudah mengendalikan resikonya. Dan akhirnya resiko yang bisa diterima, walaupun dia masih ada resiko sisa, apakah resikonya bisa diterima atau enggak? Nah, itu yang harus kita bisa jelaskan ya. Resiko yang bisa diterima adalah resiko yang memang pengendaliannya sudah maksimal. Dengan pengendalian yang masih bisa dikendalikan lebih lanjut, ya berarti sebenarnya masih resikonya masih bisa dikendalikan. Untuk pekerjaan berisiko tinggi, itu biasanya banyak resiko sisa dan resiko yang terpaksa harus diterima ya. Itu namanya resiko pekerjaan berisiko tinggi. Cuma pekerjaan berisiko tinggi ini harus wajib work permit. Itu artinya walaupun ada resiko sisa dan resiko yang mungkin tidak bisa diterima, tapi dengan pengendalian yang lebih komprehensif, lebih lengkap karena work permit itu kita buat, maka resiko sisa dan resiko-resiko lainnya itu mungkin masih bisa terkendali. Jadi itulah gunanya izin kerja atau work permit ya. Karena dengan work permit, kita benar-benar berusaha mengendalikan resiko-resiko sisanya. Nah ini kemampuan melakukan penilaian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Jadi ini harus dikuasai oleh para pekerja. Lalu elemen yang ketiga, melakukan klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai risiko. Melakukan klasifikasi bahaya dan risiko berdasarkan nilai risiko. Di sini ada dua kriteria unjuk kerja.
Yang pertama, jenis bahaya dan tingkatan risiko ditentukan sesuai dengan hasil penilaian risiko. Jenis bahaya dan tingkatan risiko ditentukan sesuai dengan hasil penilaian risiko. Jadi, jenis bahaya ini bisa kita dapatkan dengan identifikasi bahaya. Baru setelah kita tahu bahayanya, maka kita bisa menilai risiko. Jadi dari matriks risiko yang tadi yang saya sudah jelaskan, kita bisa melihat ya, tingkat risiko itu berdasarkan pengukuran daripada probabilitas atau kemungkinan terjadi dan tingkat keparahannya apabila dia terjadi. Nah, dari hubungan dua komponen ini ya, yang satu vertikal, yang satu horizontal, maka akan ketemu titiknya. Seberapa besar tingkatan risikonya? Apakah dia sangat tinggi, menengah, rendah, atau sangat rendah? Nah ini, jadi melakukan klasifikasi bahaya atau klasifikasi risiko. Ya. Kriteria unjuk kerja yang kedua, bahaya dan risiko yang akan diprioritaskan pengendaliannya ditentukan sesuai dengan hasil penilaian risiko. Ya, jadi jelas, dari hasil penilaian risiko kita akan lihat ada bahaya yang sangat tinggi, bahaya tinggi, atau risiko tinggi ya, risiko rendah, dan risiko sangat rendah. Nah, skala prioritasnya tentu kita kendalikan risiko yang paling tinggi, ya, risiko-risiko yang sangat tinggi. Jadi prioritasnya, skala prioritasnya ya. Oke, ini kompetensi dari elemen kompetensi ketiga ya, dengan kriteria unjuk kerja. Kemudian elemen kompetensi yang keempat, melakukan pengendalian risiko pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Jadi akhirnya diharapkan memiliki kompetensi bagaimana bisa mengendalikan risiko. Nah, sini hierarki pengendalian risiko mampu dijelaskan sesuai dengan teori pengendalian risiko. Jadi nanti dikuasai pengendalian risiko berdasarkan SMKP Minerba, atau bisa juga dijelaskan pengendalian risiko berdasarkan ISO 31000. Dua-duanya diakui, yang satu diakui secara internasional seluruh dunia, yang satu dipakai hanya untuk di industri pertambangan. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, pengendalian risiko ditentukan sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Pengendalian risiko ditentukan sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Jadi tadi, kalau di ISO 31000 jelas pengendalian risikonya. Yang tertinggi adalah, atau yang pertama kita lakukan, eliminasi. Kemudian substitusi, lalu kontrol engineering, kontrol administrasi, dan terakhir APD. Jadi APD ini yang terakhir dan bisa digabung dengan pengendalian yang di atasnya. Jadi yang pertama kita gunakan tentu hierarkinya adalah mulai dari eliminasi. Kalau eliminasi nggak bisa kita lakukan, maka kita turun ke substitusi. Substitusi nggak bisa, kita turun ke kontrol engineering. Kontrol engineering nggak bisa, kita ke kontrol administrasi. Kalau kontrol administrasi nggak bisa, akhirnya kita hanya pakai APD. Atau kalau memang kontrol administrasi bisa, kita gabungkan APD dengan kontrol administrasi. Atau kontrol engineering bisa, kita gabung antara kontrol engineering dengan APD, dan seterusnya. Jadi ini pengendalian risiko ditentukan sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Jadi dimulai dari yang dari atas dulu ya, hierarkinya. Oke, inilah kira-kira kompetensi, ya, knowledge dan skill yang harus dikuasai oleh calon pemegang sertifikat POP, pengawas operasional yang pertama. Suatu kemampuan dasar ya yang harus dimiliki setiap pekerja, tidak hanya di industri pertambangan, tapi di industri-industri lainnya. Ini adalah kemampuan wajib ya.
kemampuan untuk melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Oke, yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri-sendiri di rumah. Jadi saya hanya menjelaskan inti materinya. Sekarang saya buka materi tanya jawab. Silakan. Iya, selamat siang Pak Mario. Selamat siang. Ya, saya sedikit bertanya tentang resiko sisa. Di sini Iya, kan biasanya disebut residu ya. iya. Dari resiko-resiko sisa ini, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan resiko-resiko sisa ini sehingga betul-betul resiko ini bisa diminimalisir begitu Pak Mario. Ini yang kadang kita juga di pertambangan uh, sudah banyak melakukan pengendalian risiko, tapi memang di pengendalian risiko sisa ini atau residu ini susah untuk ini karena seperti ini Pak, seperti contoh ini debu. Debu kita sudah adakan penyiraman, tapi tetap masih ada risiko sisanya yang akan mengakibatkan pekerja itu mengalami cedera dari risiko-risiko sisa itu. Ada enggak referensi kita bisa mengendalikan lebih lanjut untuk risiko-risiko sisa itu? Terima kasih Pak Mario. Oke, terima kasih Pak Hendra. Jadi resiko sisa itu adalah resiko yang walaupun resiko awalnya sudah kita kendalikan, tapi dia masih ada resiko sisanya. Nah, resiko sisa kita lihat apakah bisa diterima atau enggak. Jadi kita assess dulu ya, kita nilai dulu. Kalau seandainya kita bisa terima, it's okay, nggak perlu pengendalian lebih lanjut. Tapi kalau seandainya tidak bisa diterima, maka kita perlu melakukan pengendalian lebih lanjut. Seperti contohnya tadi, debu ya. Debu berarti ya satu-satunya cara adalah kita mungkin memakai APD. Ya. Mungkin memakai masker, ya. Sopir-sopir dump truck harus pakai masker, semua pekerja yang ada di area terdampak debu itu harus wajib pakai masker. Walaupun memang sudah disiram, tetap masih ada bahaya debu. Mungkin pengendalian lanjutan adalah dengan memakai alat pelindung diri. Nah, mungkin ada pengendalian-pengendalian lainnya yang memang lebih cocok, ya silakan. Bagaimana caranya sampai debu itu bisa dikendalikan. Cuman kalau memang sudah dikendalikan masih ada resiko sisa, ya resiko sisa itu kembali dilihat. Kalau bisa ditoleransi atau bisa diterima, ya berarti kita tetap melakukan pekerjaan seperti biasa walaupun ada resiko sisa. Kalau tidak bisa diterima resiko sisa itu, berarti resiko sisanya tetap harus kita kendalikan lagi. Ya, sehingga resiko sisa itu tidak sampai menimbulkan dampak terkait keselamatan atau kesehatan dari para pekerja. Jadi gitu Pak, kita bisa cari solusinya apa. Mungkin dengan brainstorming, kumpul sama-sama, kita cari kira-kira solusi lanjutannya untuk resiko sisa itu seperti apa. Kalau perlu diuji coba dulu ya solusinya. Jadi kalau ada berapa solusi kita mungkin coba ya solusi mana yang terbaik. Jadi segala sesuatu masalah pasti ada solusinya. Begitu Pak ya, tetap harus dikendalikan lanjutannya. Oke, terima kasih Pak Mario. Satu lagi Pak Mario. Silakan. Ini terkait dengan IBPR, JSA, SOP dan IK. Saya sudah ada beberapa mengikuti training terkait termasuk ISO sama SMKP Minerba. Yeah. Nah, di sini kebanyakan membahas IBPR, JSA, SOP dan instruksi kerja. Instruksi kerja aman ya, kalau di SMKP itu ada instruksi kerja aman. Yeah. Nah, yang saya jadi bingungkan di sini Pak Mario, yang jadi pertanyaan saya, apa yang terlebih dahulu kita buat sehingga bisa menjadi standar operasional prosedur yang valid? Apakah
kita harus membuat IBPR-nya dulu, baru JSA-nya, terus dari JSA kita timpa ke SOP, dari SOP kita buat langsung ke instruksi kerja lebih akurat lagi, atau seperti apa masukan dari POP ini seperti apa? Terima kasih pemerintah. Oke, JSA, kemudian IBPR, lalu SOP, instruksi kerja ya. Oke, IBPR ini bukanlah langkah-langkah untuk melakukan satu aktivitas pekerjaan. IBPR ini hanya menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan ini bahaya dan risikonya seperti ini. Jadi ya segera kendalikan. Kalau enggak, ini mungkin akan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang. Yaitu, jadi IBPR ini hanya indikator yang menunjukkan bahwa mungkin ada bahaya dan risiko yang belum dikendalikan. Jadi segera identifikasi bahaya, lakukan pengendalian risiko dan pengendalian risikonya. Itu IBPR. Sedangkan JSA, SOP, dan Working Instruction atau instruksi kerja aman, ini langkah-langkah melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka kita melakukan aktivitas pekerjaan itu bisa dengan aman, selamat, dan sehat. Ya, itu bedanya. Lalu perbedaannya antara JSA, SOP, dan Working Instruction adalah kalau SOP itu sudah suatu standar. Jadi sudah ditetapkan sebagai suatu standar untuk aktivitas suatu pekerjaan. Lalu SOP ini menerangkan suatu proses. Contohnya SOP pembelian. Jadi kalau kita mau melakukan suatu pembelian barang atau jasa, maka ikutin aja SOP pembelian barang. SOP pembelian. Nah, di proses ada subproses. Pembelian ada subprosesnya juga. Contohnya, cara membuat purchase request ya, untuk permintaan pembelian barang. Cara membuat PO, purchase order ya, dari perusahaan kepada supplier. Kemudian cara penerimaan barang, cara penyimpanan barang. Itu namanya subproses. Subproses yang ada dalam proses pembelian. Nah, itu nggak dijelaskan di proses pembelian. Jadi itu nanti dijelaskan di working instruction. Jadi WI atau instruksi kerja aman itu adalah bagian dari suatu SOP. Satu SOP tertentu ya. Dalam hal ini tadi yang saya sebutkan, cara membuat purchase request, cara membuat PO, cara menerima barang, cara menyimpan barang, itu bagian dari SOP pembelian. Jadi semua aktivitas subproses pembelian tadi itu harus kita buat working instruction-nya atau instruksi kerjanya. Sedangkan JSA ini dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin. Kalau SOP sudah rutin. Kalau JSA untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin ya, yang mungkin sekali-sekali, sebulan sekali baru ada. Seperti contohnya JSA pengangkutan barang B3 ya, bahan berbahaya dan beracun dari kapal masuk ke gudang. Mungkin nggak setiap hari kan datang, mungkin sebulan sekali ya atau 2 bulan sekali. Nah, saat itulah kita langsung buat JSA. Atau JSA ini dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, bekerja di ketinggian, bekerja di ruang terbatas. Walaupun sudah ada SOP-nya, tetap harus kita buat JSA. Karena itu kewajiban dari work permit harus ada lampiran JSA-nya untuk pekerjaan berisiko tinggi. Jadi JSA tetap dibuat ya. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, JSA ini
nanti satu aktivitas pekerjaan yang tadinya temporer atau jarang-jarang tiba-tiba jadi rutin nih. Mungkin jadi tiap 2 hari sekali ada atau tiap hari sekali ada. Nah, JSA ini bisa kita jadikan SOP, Standard Operating Procedure. Jadi suatu pekerjaan yang tadinya jarang tiba-tiba jadi rutin, reguler, dari JSA-nya kita bisa buat menjadi SOP. Nah, bedanya antara SOP dengan JSA, kalau JSA itu wajib kita lakukan risk assessment. Ya. Kita identifikasi bahaya di tiap-tiap langkahnya, kemudian kita menilai risikonya, lalu kita kendalikan risikonya. Langkah pertama, kita lakukan risk assessment, langkah kedua, dan seterusnya. Kalau di SOP enggak, tinggal langkah-langkahnya aja. Karena SOP itu berarti sudah suatu standar. Berarti kita sudah tahu bahaya risikonya, inilah langkah terbaik. Jadi SOP hanya langkah-langkah, JSA, ada risk assessment di tiap langkah. Jadi itu perbedaan-perbedaannya Pak ya, sesuai dengan pemakaiannya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Mario. Sama-sama Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Nanti kita masih ada 6 materi. Besok kalau kita ketemu, berarti materi ketiga masih ada 5. Kalau seandainya jadi ujian tanggal 7, maka nanti saya akan siapkan materi video aja, nanti akan saya upload ke YouTube, nanti tinggal dibuka di WA grupnya masing-masing. Di WA grupnya ya. Oke, masih ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, besok kita masih ada kelas seperti ini lagi. Mungkin siapkan pertanyaan-pertanyaan, kalaupun materi yang lainnya silakan aja. Kalau seandainya jadi ujian tanggal 7, hari Kamis, berarti besok materi teori yang terakhir, dan tinggal kami siapkan nanti video-videonya ya, materi yang belum, nanti akan di-upload di YouTube, dari YouTube nanti kita sharing ke grup WA, sehingga bisa dipelajari lewat grup WA-nya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Sama-sama. Nanti tetap komunikasi. Nanti video ini saya upload juga ke grup WA. YouTube dulu ya. Pak Mario, Ya. Pak Mario minta maaf. Masih ada materi enggak abis ini? Nah, kita Di lanjut hari ini, besok di hari lagi, ini. Pak. Soalnya saya mau ke POM juga habis ini nanti kan. Oh, besok lagi ya? Iya. Oke. Ya, makasih Pak Mario. Oke, sama-sama. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Mas, tuh, gitu,